Tuntunan Sabda Minggu 11 September tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-24 dalam tahun C. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Ayat emas ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-24 dalam tahun C ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak hanya memperhatikan mereka yang benar, akan tetapi Allah juga memperhatikan mereka yang berdosa. Bahkan perhatiannya lebih besar lagi kepada mereka yang telah hilang itu atau yang berdosa itu. Allah selalu berbelas kasih kepada orang yang berdosa. Ia tidak pernah lelah untuk mencari sampai menemukan mereka yang berdosa, yang hilang, agar mereka bertobat dan kembali ke pangkuannya. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan sebagai pesan utama Injil pada hari Minggu ini bagi kita semua. Yang pertama, mereka mengeluh. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengeluh bahwa Yesus itu tertarik kepada pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka sendiri, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, selalu menghindari orang-orang seperti ini. Mereka menganggap bahwa diri mereka lebih tinggi dalam status sosial. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini memiliki hak istimewa untuk menghabiskan hidup mereka mempelajari kitab suci dengan tujuan memimpin orang kepada Allah. Mereka tidak perlu bekerja keras dan berkeringat dalam pekerjaan kasar untuk mencari nafkah karena mereka didukung oleh perpuluhan dari umat yang memberi. Mereka seharusnya merawat semua umat Tuhan, tetapi sebaliknya secara terbuka mereka menolak beberapa umat yang meminta bantuan mereka. Yesus tentu saja sangat tersinggung dengan sikap mereka karena dia menceritakan 3 perumpamaan yang dengan jelas menentang cara hidup mereka. Bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, iman bukanlah permainan angka. Yesus berkata, akan ada lebih banyak sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat daripada lebih dari 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Kata-kata Yesus ini mendorong kita untuk menghargai manusia lain, karena kita ini memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Jangan sampai kita menghakimi sesama kita dan menganggap diri kita ini adalah Allah baru yang merendahkan sesama dan menempatkan diri kita lebih tinggi atau berada di atas mereka. Yang kedua, domba yang hilang dan dirham yang hilang. Dalam perumpamaan ini, kita menemukan bahwa gembala memiliki banyak domba
dan perempuan yang memiliki banyak koin. Betapa tidak logisnya bagi mereka untuk meninggalkan segalanya atau semua yang banyak itu dan mencari sesuatu yang sangat kecil nilainya. Namun di sini kita melihat bahwa satu domba dan satu koin sangat berarti bagi mereka. Jadi melalui perumpamaan ini Yesus membagikan kepada kita kebenaran tentang hati Allah, hati Bapa kita di surga. Bagi Tuhan Sang Pencipta, Allah kita, Tuhan dari semua yang ada dulu dan yang akan datang, setiap manusia, setiap kita sangatlah berarti. Karena kita sangatlah berarti, sehingga ketika kita bertobat, maka seluruh surga bersukacita. Yang ketiga, anak yang suka melawan, keras kepala, egois, atau pendendam. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menekankan 3 kali bahwa walaupun kita begitu keras kepala, angkuh, tidak bermoral, tidak layak untuk dikasihi, dan egois, namun Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka ketika kita kembali kepadanya. Boros berarti memberi dengan limpah tanpa perhitungan. Kalau kita mau melihat dengan sungguh, di sini sebenarnya Allah Bapalah yang merupakan pribadi atau pihak yang boros dan bukan anak yang hilang. Karena Bapa mencari yang hilang, menyambut orang tersesat yang kembali kepadanya. Di sini kita melihat bahwa Allah Bapa begitu boros, begitu murah hati memberikan segalanya tanpa perhitungan. Sebagai pengikutnya, Yesus meminta kita untuk melakukan hal yang sama. Dan sebenarnya sakramen tobat adalah tempat sukacita surga yang ada di bumi ini. Di dalam sakramen tobat, kita memperoleh penyembuhan dan yang mati menjadi hidup kembali serta yang hilang ditemukan kembali. Semoga kita tidak cepat menghakimi orang lain dan hanya melihat kesalahan mereka, karena Allah Sang Pencipta kita, Bapa kita, sangat mencintai kita semua. Bagi Allah, kita masing-masing adalah anak-anaknya yang sangat berharga. Dia akan memperlakukan kita sama seperti anaknya yang lain bila kita hilang dan pergi darinya. Dia akan mencari kita semua dan dibawa kembali ke rumah surgawi kita. Mari kita tanamkan dalam hati, dan kita harus selalu ingat bahwa kita masing-masing sangat dicintai oleh Allah Bapa kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.